Ya gue berjalan dengan iman kayak aku mau berdoa, katanya yatim piatu tembus ke langit nih, gitu. Katanya kayak gitu, ya gue aminin aja, Tuhan, saya mau kuliah, tapi saya nggak ada duit Tuhan. Ini dana darurat, udah kepake nyokap. Kakak-kakak saya juga susah, tapi mau bantu juga mau kuliah. Saya mau kuliah Tuhan, tapi saya juga mau kerja nih. Tolong saya. Akhirnya saya kerja dulu 3 tahun bro, ngumpulin uang bro. Jadi gue sekalian lanjut. Dulu gue SMA hampir nggak lulus ya bro, pas ketua OSIS karena gue hancur banget hidup gue. Dan gue pas kuliah, gue harus 3 tahun dulu kerja, ngumpulin uang dan dibantu oleh kakak gue juga untuk bayar masuk dulu ke Universitas Bunda Mulia. Dari ketua OSIS yang hampir nggak lulus sekolah, di kuliah gue lulus cum laude. Wow. 3,53. 3,63. IP terakhir gue ya. Jadi gue pengen bilang kayak, ya gue orangnya suka men-challenge diri sendiri sih. Dan gue tahu ketika gue berjalan dengan Tuhan, gue punya iman, gue kerja keras juga di situ, ora et labora, ya Tuhan pasti buktiin gitu. Kakak-kakak gue, koko saya, cece saya 2, saya berempat bersaudara, 3-tiganya nggak ada yang kuliah bro. Nyokap gue bilang tolong perbaikin istilahnya keluarga kita lah dari kuliah. Biar pesannya. Kita bangga. Iya dibilang biar kita ada yang dibanggain. Masa keluarga papa mama nggak ada yang kuliah sih. Jadi dulu disiapin banget. Ketika gue dikasih misi itu bro, dan gue kuliah dengan uang seadanya, ketika gue menginjakkan di Universitas Bunda Mulia, gue cuma bilang gue mau jadi yang terbaik, murid terbaik di komunikasi. Gue imankan itu, dan gue nggak tahu, gue nggak ada kesempatan apa-apa, dan gue nggak pernah bolos bro di kuliah bro, aneh banget, karena gue tahu sakitnya bayar itu semester 6.250.000 satu semester ya murah bro, tapi buat anak seumuran gue saat itu berat bro. Yang harus menghidupi sendiri. Iya, menghidupi sendiri dan dibantu kakak gue juga ya, mau nggak mau karena gue susah banget gitu. Ya gue bilang gue mau jadi yang terbaik. Gue nggak pernah bolos segala macam, taping segala macam gue sendiri, dan gue buktiin ya IPK gue pernah 4 dapat di satu semester dan gue lolos 3,63 bisa cum laude. Ya itu. Jadi ya udah dari situ baru mulai semua karir gue di dunia sosial media. Oke, kalau disimpulin dari semua pengalaman bro tadi, dari ibaratnya Tuhan ngasih kehilangan, struggle di kuliah, bro mau bilang apa sih kepada sekarang ya, melihat kalau dari ibaratnya melihat kehidupan bro yang Tuhan tata itu, bro mau bilang apa sih sama Tuhan Yesus? Aduh, kalau dibilang sih banyak ya bro, tapi gue cuma mau bilang satu sih, ya selain terima kasih ya, terima kasih udah jadi pendamping, sahabat, bapak gitu ya buat hidup gue gitu. Buat Tuhan Yesus sih menurut gue kayak nggak ada lo gue hancur sih. Intinya itu sih, kadang-kadang gue berjalan juga gue ngerasain banget sih kalau nggak ada dia tuh kurang sukacita. Dan memang ya terima kasih Tuhan, maksudnya dengan segala apapun yang sudah Engkau siapkan, dengan segala kehilangan yang mungkin aku rasakan, mungkin itu plan yang Engkau siapkan, ya gue cuma bilang bersyukur sampai saat ini bro, karena punya keluarga ya, istri gue yang sehat, anak gue yang sehat hingga detik ini, dan keluarga kakak-kakak gue, keluarga inti gue juga bisa baik, ya semua karena dia bro. Dan gue kadang suka bersyukur dan menangis ya melihat ke belakang gitu ya. Dan gue cuma bilang buat diri gue, makasih udah mau bekerja keras. Tapi secara pribadi, kalau misalnya dari kan tadi kan mengenal Tuhan atau Yesusnya kan melalui proses retret tadi ya. Kalau bisa disimpulkan Yesus bagi hidupnya seorang Bapen apa? Yesus itu menurut gue ya sosok pembela. Gitu. Kalau ditanya mungkin banyak orang juru selamat segala macam ya itu benar, tapi menurut gue pribadi nih, Tuhan Yesus itu pembela gue di setiap sikon gue yang paling parah. Ketika gue jadi anak yatim piatu, ada yang bela gue di atas. Ketika gue nggak bisa kuliah karena nggak ada pekerjaan, ada yang bela gue, Tuhan Yesus, untuk berikan gue kesempatan kerja. Ketika gue pengen lulus kuliah dengan nilai terbaik, ada yang belain gue. Jadi gue ngerasa kayak gue berjalan tuh ada yang belain gue sih. Kayak awas misi anak gue mau lewat. Kayak gitu loh. Kayak ini ada satu anak kecil yatim piatu yang udah gue siapin hatinya yang sangat bekerja keras, yang mau lewat nih. Istilahnya kayak gue ngerasa gue nggak berjalan tuh sama Tuhan Yesus kayak misi gitu. Ya itu sih yang gue rasa. Tuhan itu yang ngebelain gue banget sih. Di saat gue yang paling hancur, yatim piatu, hancur, bully segala macam, kalau nggak ada yang bela gue siapa lagi bro? Karena gue nggak bisa berharap sama manusia lagi saat itu. Betul.
Mungkin juga banyak anak-anak muda di seluruh Indonesia kan, ibaratnya mereka dari latar belakang keluarga yang nggak berada, mungkin nggak ada orang tuanya juga, atau mungkin mereka merasa masa depan mereka hancur, nggak punya pengharapan. Bang Pen mau ngomong apa nih untuk menyemangati mereka bahwa Tuhan tuh punya rencana yang jauh lebih indah buat mereka. Halo buat teman-teman yang mungkin ngerasa kalian nggak punya privilege apa-apa ya di muka bumi ini. I feel you guys, dan gue merasakan itu. Jadi apa yang gue bilang keluar dari mulut gue ini adalah apa yang gue rasakan. Buat teman-teman, gue cuma mau bilang ya, walaupun kita dibully, kita tidak punya privilege apapun di muka bumi ini, masalah uang finansial, koneksi, teman-teman yang hebat, bahkan talenta yang biasa aja, gue cuma mau bilang satu, hargailah proses yang mau Tuhan kasih. Di umur-umur kita sekarang ini, gue yakin yang percaya proses itu akan indah pada waktunya kalau kita bisa bersyukur menjalani proses itu. Dan ingat teman-teman, percaya deh bahwa Tuhan itu gak pernah ngasih kita sebuah masalah yang lebih daripada kekuatan kita. Jalani, syukuri, dan berani untuk challenge diri kita. Karena gue yakin yang percaya kalau mau menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa, kita harus berani challenge diri kita sendiri. Challenge apapun itu. Misalnya kalian punya cita-cita seperti apa, bercita-citalah dengan besar. Karena cita-cita itu gratis. Seandainya kita jatuh dari cita-cita kita, seenggaknya kita masih jatuh di awan-awan. Jadi beranilah untuk bercita-cita setinggi langit. Dan buat teman-teman juga, gue yakin dan percaya, hard work never betray, hard work beats talent. Ya, kerja keras itu akan mengalahkan sebuah talenta-talenta, privilege. Jadi kalau lo lagi di masa-masa down, di masa-masa nggak punya privilege, yang lo punya cuma satu, karakter. Kerja keras, jujur, berani, bertanggung jawab, dan gue yakin Tuhan akan bawa lo ke level yang berbeda. Dan paling penting satu, andalin Tuhan sih, karena gue merasakan kayak kalau nggak ada yang bela lo, tapi lo kerja keras sendiri, lo bakalan capek. Jadi satu, andalin Tuhan, kedua kerja keras, nanti Tuhan yang akan bawa lo ke level yang berbeda. Setiap minggunya, setiap tayangan Super Youth berlangsung, ada ratusan hingga ribuan remaja dari berbagai daerah yang menghubungi layanan doa dan konseling CBN untuk curhat seputar hubungan percintaan. Hubungan pertemanan yang toksik, tentang bully di sekolah, disakiti oleh teman, masalah di keluarga, yang merusak gambar diri kamu dan lainnya. Banyak juga nih mereka yang merasa dikuatkan setelah dilayani oleh tim kami. Jika saat ini kamu juga sedang punya struggle atau suatu masalah yang buat kamu putus asa, gak ada orang yang mau mendengarkan kamu, yuk kamu bisa menghubungi kontak layanan doa dan konseling CBN di nomor yang tertera di layar kamu saat ini. Karena kalian bukan hanya bisa curhat, tapi kalian juga akan dikuatkan melalui doa, karena kita percaya bahwa doa sangat besar kuasanya untuk mengubah hidup kita. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kapanpun kamu mau, karena kami siap selama 24 jam setiap harinya. Tuhan berkati.